Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 45. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ledakan. Ketika bola energi spiritual langit dan bumi dengan diameter lebih dari 10 meter bertemu dengan cahaya pedang perak yang panjangnya lebih dari 100 meter, kekuatan penghancur meletus dalam sekejap dan langit segera menjadi sangat kacau. Riak gelombang energi yang dahsyat meledak tanpa alasan. Cahaya perak dan emas yang menyilaukan itu bagaikan kembang api yang mekar. Langit berubah warna dengan tenang, dan danau di bawah sana bergetar tanpa henti. Lapisan demi lapisan gelombang membumbung tinggi ke langit. Pemandangan yang kacau itu bagaikan tsunami yang mengamuk, berguncang ke segala arah. Chu Hen yang bersembunyi dalam kegelapan, menatap pemandangan pertempuran di depannya dengan wajah penuh keterkejutan. Apakah ini kekuatan seorang raja binatang dan seorang ahli alam penembus kekosongan? Itu sungguh menakutkan. Chu Hen tidak meragukan bahwa jika dia sedikit lebih dekat dengan medan pertempuran di depannya, akibat dari tabrakan kekuatan itu akan cukup untuk menyebabkan dampak yang merusak padanya. Bahkan saat dia berbaring di sana, Chu Hen merasa aliran darah di sekujur tubuhnya mendidih dan bertambah cepat. Pertarungan semacam ini, bagi Chu Hen yang baru saja meninggalkan kota hujan api dan belum pernah bersentuhan dengan dunia luar, bisa dibilang merupakan tontonan yang memanjakan mata. Meskipun sebelumnya dia pernah mendengar betapa mengerikannya kekuatan seorang ahli Void Piercing Realm. Sampai dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, itu benar-benar berbeda dari apa yang dia dengar. Ledakan. Ledakan dahsyat terus-menerus bertabrakan dan saling terkait dalam kehampaan. Serigala iblis bulan es sepenuhnya menunjukkan kekuatannya sebagai raja binatang buas. Sayap besar di punggungnya mengepak dan bergerak secepat kilat. Kilatan petir yang tidak jelas melesat di langit. Mata indah wanita muda yang memegang pedang perak itu sedikit menyipit, dan sedikit kesungguhan tampak di wajah cantiknya. Aku tidak menyangka serigala iblis bulan es ini begitu sulit dihadapi. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Bibir merah wanita itu sedikit terbuka, dan dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Wah, namun, Ice Moon Demon Wolf tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, dan terbang ke area di atas wanita muda itu. Mulutnya yang besar dan penuh taring terbuka sekali lagi, dan pada saat berikutnya, cahaya putih seperti semburan air menyembur keluar, menutupi langit dan bumi, dan menyerang pihak lain. Dalam sekejap, suhu antara langit dan bumi tiba-tiba turun ke titik beku. Semburan udara dingin yang menusuk tulang memenuhi udara, dan bahkan sirkulasi esensi sejati pun sedikit melambat. Ekspresi wanita muda itu sedikit berubah, tetapi dia tidak berani ceroboh. Kemudian, sosoknya bergerak, meninggalkan serangkaian bayangan di kehampaan saat ia dengan cepat mundur ke belakang. Ledakan. Cahaya putih tak terbatas segera menyerbu ke dalam danau di bawah. Dalam sekejap mata, seluruh danau menjadi sunyi senyap. Air danau yang lebarnya lebih dari 1 kilometer langsung membeku menjadi es. Lapisan es tebal menutupi seluruh danau. Melihat pemandangan ini, Chu Hen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kekuatan serigala iblis bulan es begitu dahsyat hingga Chu Hen tak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap gadis muda itu. Namun, tidak ada banyak kepanikan di wajah wanita muda itu. Segera setelah itu, aura yang sangat kuat dilepaskan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan asal sejati yang bertahan di sekitarnya segera berubah menjadi pelangi yang cemerlang. Pelangi yang cemerlang itu tampaknya diekstraksi dari inti pelangi, dan aliran udara antara langit dan bumi menjadi lebih kacau. Tangan putih pucat wanita muda itu bergerak sedikit, dan gumpalan cahaya pelangi yang seperti tanaman merambat berwarna-warni yang tumbuh cepat segera merambat ke pedang di tangannya. Dengung-dengung, pedang itu bersinar terang dan kekuatan yang menyelimutinya sama kuatnya dengan kobaran api suci. Pedang sayap Phoenix, tebasan pemusnahan. Teriak wanita muda itu dengan dingin. Menjerit, tiba-tiba, teriakan burung Phoenix yang keras dan jelas bergema di 9 langit, dan hanya bayangan berwarna pelangi yang terbang keluar dari pedang wanita muda itu. Dalam proses pergerakannya, bayangan sisa terus membesar, dan dalam sekejap mata, bayangan sisa Phoenix selebar 300 meter muncul secara menakjubkan di antara langit dan bumi. Meski itu hanya bayangan saja, aura agung yang dipancarkan Phoenix sangat jelas dan intens.
Pada saat yang sama, ia juga memiliki aura kehancuran tak berujung yang tidak dapat ditahan. Wah, serigala bulan es iblis menampakkan kilatan yang mengancam, dan mata serigala itu, yang berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas, dipenuhi dengan amarah seperti manusia. Pada saat yang sama, pola kepingan salju biru di tengah dahi serigala bulan es iblis berkedip-kedip dengan kilau aneh, dan ada rune kompleks yang melonjak dalam pola itu. Pada saat yang sama, cahaya biru yang mengerikan meletus dari tubuh serigala bulan es iblis. Berdengung. Namun, pada saat inilah bayangan burung Phoenix itu tiba-tiba bergerak lebih cepat. Sedetik sebelum bayangan burung Phoenix yang sangat kuat itu tiba di depan Demonic Ice Moonwolf, bayangan itu langsung berubah menjadi bayangan pedang yang mengejutkan dan bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Ledakan. Bayangan pedang yang amat merusak dan mematikan itu tak terbendung, dan dengan paksa menerobos pertahanan serigala bulan es iblis. Cahaya biru yang terkondensasi di luar tubuh serigala bulan es iblis langsung terkoyak, dan bayangan pedang yang mengerikan kemudian menerobos tubuh serigala bulan es iblis. Merasa, luka berdarah terlihat memanjang dari leher serigala bulan es iblis hingga ke perutnya, dan langit dipenuhi darah yang berkibar tanpa sebab di udara. Indah sekali. Chu Hen yang bersembunyi dalam kegelapan, mengangguk diam-diam dan mengungkapkan kekagumannya. Namun, tepat ketika Chu Hen yakin bahwa pertempuran akan segera berakhir, serigala bulan es iblis sekali lagi mengeluarkan raungan yang sangat dahsyat. Namun, raungan ini membuat orang-orang merasakan getaran yang berasal dari lubuk hati mereka. Pola biru di tengah dahi serigala bulan es iblis bersemi dengan tanda-tanda cemerlang. Gelombang energi yang besar menyebabkan langit dan bumi berguncang. Ledakan. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya biru yang menyilaukan jatuh dari langit, lurus ke bawah dan menembus wanita muda itu. Kecepatan sinar biru itu sangat cepat, dan raut wajah wanita muda itu berubah. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu, dan dia langsung terkena sinar itu. Tubuh halus wanita muda itu bergetar hebat, dan ki primordial yang bersirkulasi dalam tubuhnya langsung ditekan. Yang lebih parah lagi adalah hawa dingin yang menusuk tulang memasuki 8 meridian luar biasa miliknya. Tidak hanya sirkulasi ki primordial menjadi sangat lambat, tetapi bahkan gerakan anggota tubuhnya juga terbatas. Desir. Seketika itu juga, perempuan muda itu tiba-tiba jatuh tak terkendali dari langit, dan dia setengah berlutut di atas danau yang ditutupi lapisan es. Serigala bulan es iblis yang telah menderita pukulan berat pun mendarat dan berhadapan langsung dengan wanita muda itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pertarungan sengit itu berakhir dengan hasil kalah-kalah. Meskipun pedang wanita muda itu telah melukai serigala bulan es iblis dengan parah, dia juga menderita serangan habis-habisan lawan. Wanita muda itu menggunakan pedangnya untuk menekan es, dan mencoba berdiri, tetapi berakhir dengan kegagalan. Helaian cahaya biru berkelebat di sekujur tubuh wanita muda itu, dan yang lebih mencengangkan lagi adalah kulit putihnya samar-samar tertutup oleh lapisan kristal es halus. Dia telah meremehkan kekuatan serigala bulan es iblis. Wanita muda itu sedikit mengernyit, dan gigi peraknya menggigit bibir merahnya. Dia terus-menerus memobilisasi ki primordial di tubuhnya, dan mengeluarkan ki primordial di tubuhnya. Tetapi kenyataannya, dia tidak punya banyak waktu tersisa. Serigala bulan es iblis mengeluarkan raungan yang dalam, lalu menggerakkan kakinya perlahan, dan matanya memancarkan kilatan yang mengancam saat ia mendekat. Serigala bulan es iblis menggunakan energi dingin untuk membekukan luka sementara, dan darah pun segera berhenti mengalir. Akan tetapi, bulu serigala yang awalnya seputih salju berubah menjadi merah cerah karena darah segar. Serigala bulan es iblis memamerkan taringnya, dan penampilannya yang ganas pun terungkap. Taringnya yang tajam berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menusuk. Jelaslah, apa yang menanti wanita muda itu adalah krisis besar. Chu Hen yang bersembunyi dalam kegelapan, tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Awalnya dia mengira serigala bulan es iblis pasti akan kalah, tetapi dia tidak menyangka keadaan akan berbalik pada akhirnya. Binatang iblis setingkat raja binatang sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Mengenai serigala bulan es iblis, Chu Hen memiliki pemahaman tertentu. Kemampuannya yang paling kuat adalah energi es dingin primordial. Begitu seseorang terluka oleh energi dinginnya, 8 meridian luar biasa dalam tubuh akan terkikis, dan jika energi dingin itu tidak dikeluarkan, orang tersebut akan membeku menjadi patung es. Meskipun wanita muda itu telah menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menekan energi dingin di tubuhnya, mustahil baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah dia membiarkannya mati di mulut serigala bulan es iblis? Chu Hen berpikir keras. Dalam keadaan normal, dia pasti akan lari sejauh yang dia bisa dalam situasi seperti ini.
Terlepas dari apakah dia adalah raja binatang buas atau ahli alam penembus kekosongan, membunuhnya sama saja seperti mencubit semut sampai mati. Akan tetapi, serigala bulan es iblis kini bagaikan anak panah yang sudah di ujung jangkauannya, terlihat dari caranya berjalan sempoyongan. Meski begitu, dengan kekuatan Chu Hen yang berada di tingkat ke-9 alam pembukaan saluran, dia mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan lawan. Kalau dia tidak menanganinya dengan baik, dia bahkan bisa kehilangan nyawanya. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan. Melihat serigala bulan es iblis semakin dekat ke arah wanita muda itu, Chu Hen mengepalkan tangannya, dan cahaya ungu iblis muncul di matanya yang hitam pekat. Saya hanya bisa mencobanya. Di permukaan danau yang membeku, mata wanita muda yang cantik dan anggun itu samar-samar dipenuhi kecemasan. Wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit pucat, dan pria manapun tidak akan tega menyakitinya. Namun, binatang iblis tetaplah binatang iblis. Di mata serigala bulan es iblis, siapapun yang membuatnya marah harus mati. Mengaum, raungan yang dalam itu dipenuhi dengan aura kematian. Serigala bulan es iblis membuka mulutnya yang menyeramkan dan langsung menerkam pihak lain. Mata indah wanita muda itu menyipit sedikit, seolah-olah dia melihat jejak langkah malaikat maut. Sinar nirwana. Tiba-tiba, suara teguran yang berat terdengar. Suas. Bersamaan dengan momentum pemecah angin yang cepat, dua sinar cahaya ungu itu bagaikan cahaya yang mengalir melintasi langit malam, menyapu kekuatan dingin yang menusuk saat mereka terbang di atasnya. Target dari dua sinar cahaya ungu ini sebenarnya adalah mata kiri serigala bulan es iblis. Serangan mendadak itu tidak memberi waktu bagi serigala bulan es iblis untuk bertahan. Merasa